Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas bil jihadi ala tariqati nahdatil ulama'i bi a'la'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i Kewajiban NU, PCNU melalui LPBHNU harus melakukan sosialisasi persoalan-persoalan hukum, aturan-aturan yang diatur oleh Indonesia agar apa? Menjadi semakin melek terhadap hukum. Sehingga kalau ada persoalan hukum itu tidak terjebak, nun sewu, mohon maaf. Kadang-kadang mereka mencari pengacara itu ya syukur anggerai. Akhirnya bukan malah bisa menyelesaikan persoalannya, tapi malah ngorot-ngorot harta kekayaannya. Nah, ketika LBB hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jamaah, itu bagian penting dari rahmatan lil alamin, pendirian Nahdlatul Ulama. Lebih-lebih kalau ini kita nun sewu NU, dalam kacamata NU, ini masih RUU, ini masih rancangan. Tapi sudah bisa disosialisasikan. Liki lek KNO mah juga mungkin seperti ini. Rancangan kita sudah menyosialisasikan. Bagaimana nanti kalau sudah ditetapkan? Ya tetap kita lakukan, kita sosialisasikan, kita diskusikan agar apa? Pemahaman semakin matang. Itu menjadi tujuan kita. Dan saya juga apresiasi kepada LPBH Sudarjo yang ya nun sewu, mungkin hanya satu-satunya LPBH yang membahas persoalan-persoalan seperti ini se-Indonesia. Lebih-lebih isu yang tren itu adalah ini tentang apa ini? Kekerasan, pidana kekerasan seksual. Wah, walaupun sebenarnya aturan-aturan ini sudah diatur di dalam fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah, sudah diatur semuanya.
Tapi memang karena perkembangan zaman dan tuntutan zaman, pergaulan semakin luar biasa kayak gini, maka mau tidak mau harus ada hukum positif yang mengaturnya sehingga akan bisa menjerat bagi pelaku-pelaku yang melakukan pelecehan seksual. Dan ini sudah sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, sehingga menurut saya ini bukan hal yang baru, tinggal dilegalisasikan menjadi sebuah undang-undang. Nah, mudah-mudahan ini juga kita sambut dengan baik, kita sekalian secara aktif, secara serius mengikuti program hari ini, acara pagi hari ini sampai sore Pak. Sampai sore, mudah-mudahan akan menjadi pembekalan bagi panjenengan-panjenengan, karena disadari atau tidak disadari, pelaku atau penggerak di NU itu aktivitasnya mau macam-macam. Saya lihat di sini ada Pak Guru, ada kepala sekolah, ada dosen, ada pengusaha, ada lawyer, wa ala alihi washabihi ajmain lah. Seluruh lini kehidupan itu di sana pasti ada NU. Maka ketika di seluruh lini kehidupan ada NU, maka panjenengan sebagai kader NU juga hadir di sana, masuk di sana untuk menyemai, mewarnai, mendakwahkan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah. Dan diakui atau tidak diakui juga demikian, bahwa negeri ini menurut para orang-orang penting, para kiai, para ulama, muassis negeri ini adalah juga muassisnya Nahdlatul Ulama. Pendiri negeri ini adalah para kiai-kiai, para syuhada, para pejuang yang ditempelkan fotonya di dinding-dinding sekolah. Itu adalah juga para kiai-kiai, pemangku pondok pesantren, para santri-santri yang notabene beliau adalah penggagas, pendiskusi, berdirinya Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya NU dan NKRI tidak bisa dipisahkan. Kalau ada NKRI pasti ada NU, di NU pasti ada NKRI. NKRI langsung cerdas, Pak. Saya tidak perlu ngajari, langsung kalau ngomong NKRI langsung harga mati. Karena ini komitmen yang sudah dibangun oleh para muassis, bahwa NU didirikan di tahun 1926 itu tidak hanya sekedar kepingin berkembangnya dakwah Islamiyah ala ahli sunnah wal jamaah, tapi yang pertama tujuan NU didirikan cuman satu, yaitu bagaimana terjadi percepatan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka, baru ruang dan gerak Nahdlatul Ulama untuk bisa mengembangkan dakwah Islamiyah ala ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah itu bisa luar biasa. Dan satu-satunya negara yang bisa mengamalkan ajaran keagamaan secara leluasa, walaupun bukan negara Islam, secara leluasa itu masih ada di Indonesia. Negara lain belum ada. Malaysia, walaupun negara Islam, setiap ada kegiatan dakwah itu harus sertifikasi. Khotibnya harus sertifikasi. Lah Indonesia ono sertifikasi, lah ruwet. Jumlah masjidnya wakeh, jumlah daine yo wakeh. Biarkan itu ada seleksi alam. Mereka yang tidak sesuai dengan budaya dan peradaban Indonesia, Nusantara, maka akan diseleksi alam. Lek mereka ngelek menjelek-jelekan kiai-kiai yang ala Nusantara, atau bahasa kita itu Islam Nusantara, kok menjelek-jelekan sama titeni roto-roto, kalau tidak hancur, mampus, masuk penjara, dan meninggal dunia. Itu yang terjadi. Karena memang NU yang mendirikan NU adalah orang-orang kekasihnya Allah. Sehingga tidak bisa sembarangan. Dan komitmen NU adalah, didirikan NU adalah satu, mengawal keberlangsungan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Nomor dua, mengawal keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. NU satu-satunya organisasi yang masih punya konsistensi dalam mengawal NKRI mulai sebelum merdeka, pasca merdeka, sampai hari ini NU tetap istiqomah mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila.
luar biasa. Dengan marilah kita buka. Niki MC ini memang belum terbiasa melo NU. Jadi namanya iftitah itu ya pembukaan. Jadi Pak Diro dikandani anak buahnya. Tapi tidak apa-apa, ini pembelajaran bersama-sama, okay? Karena memang di LBBH ini wah tak delok wong mau macam-macam mau wakeh pinter-pinter. Jumlahnya berapa Pak Diro? 50. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk LBBH. 50 orang dan rata-rata sarjana hukum. Kalau saya itu SH itu bukan sarjana hukum tapi shadaqallahul azim. Saya itu bukan KH singkatan dari Kiai Haji tapi saya HK hampir Kiai. Oke. Marilah kita buka acara sosialisasi ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kita dibarengi dengan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ada nilai-nilai yang masuk di dalam otak kita, pikiran kita sampai kemudian kita memahaminya sampai kemudian melakukan di lapangan.